semua jadi kaya. Jadi saya selalu bilang mari kita kaya bersama. Itu tujuan kita. Kalau kaya sendiri dia udah kaya. Tapi kan sebagian besar masa kita nggak begitu. Itu bukan keberhasilan kita kalau kita cuma bikin kaya sebagian orang. Jadi tujuan kita adalah maksimalkan uang yang kita ada, polisi yang kita ada, kekuatan ekonomi dan politik yang ada untuk memakmurkan masyarakat kita. Jadi kalau Anda mau dengar yang bagus-bagus, panggil orang lain. Tapi kalau Anda mau dengar yang betul-betul terjadi, panggil saya. Kebijakan tersebut dikeluarkan ketika undisbursed loan yang tercatat di bank itu masih cukup besar. Apa sih undisbursed loan itu? Yaitu pinjaman yang belum tersalurkan. Itu yang kemudian menjadi titik kritis dari kebijakan injeksi likuiditasnya Pak Purbaya. Pemerintah mencairkan stimulus gitu. Dan stimulus itu kan dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangannya adalah Pak Purbaya ya. Jadi itu sebenarnya salah satu bentuk dari efek dari Pak Purbaya. Sementara Pak Purbaya, saya tidak mengatakan bahwa Pak Purbaya dalam pola komunikasi yang tidak teknokratik ya, tapi di banyak kesempatan beliau lebih menggunakan bahasa-bahasa umum yang memang banyak dimengerti oleh masyarakat. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Bentar lagi nih ganti tahun. Iya dong. Ganti tahun. Udah ada agenda belum? Itu dia. Tapi biasanya kalau akhir tahun kan ada aja nih kita jalan-jalan. Terus ada yang belanja segala macam. Nah, kita mau bahas itu. Nah, kita bahas sama Bang Yusuf Rendy, pengamat ekonomi dari KOR. Selamat datang, Bang. Selamat datang, Bang. Terima kasih sudah diundang. Nah, ini kan udah spill dikit tadi kan. Yeah. Kita spill dikit ngomongin akhir tahun. Yeah. Nah, Natal dan Tahun Baru. Nah, biasanya kan kalau di kondisi kayak gini, pertumbuhan ekonomi berasa tuh, Bang. Iya. Nah, menurut Abang bagaimana nih di tahun ini? Iya, sebenarnya tidak ada yang terlalu spesial dalam arti biasanya memang Natal dan Tahun Baru itu kan masuk di kuartal keempat dan biasanya pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat itu lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga. Kenapa lebih baik? Karena aktivitas ekonomi punya kecenderungan lebih banyak. Kita selain Nataru biasanya juga ada misalnya katakanlah program-program dari belanja online misalnya 12 gitu ya. Terus kemudian ada program lain yang juga misalnya saat ini pemerintah memberikan stimulus gitu ya. Itu saya pikir juga upaya untuk mendorong ekonomi kita di kuartal keempat dan tentu di libur Natal dan Tahun Barunya ya. Kita juga baru dengar kemarin ada himbauan bahwa ASN akan bekerja work from anywhere gitu. Dan saya pikir itu cukup positif karena harapannya kan sebenarnya ASN ini pergi berlibur dan aktivitas liburan mereka itu bisa memberikan efek pengganda lah ke perekonomian. Jadi secara umum memang kuartal keempat atau libur Natal Tahun Baru di tahun ini memang akan lebih baik ya dibandingkan kuartal ketiga. Apalagi kita paham bahwa di kuartal keempat ini pemerintah sudah mencairkan beberapa stimulus yang berkaitan dengan upaya mendorong konsumsi terutama di akhir tahun. Yang berkaitan dengan libur Natal Tahun Baru misalnya ada diskon untuk tiket KAI, kemudian tiket transportasi yang lain gitu. Saya pikir itu sebagai stimulan. Kemudian juga tadi ada himbauan untuk WFA buat ASN dan katanya WFA ini juga akan diperluas atau himbauannya akan ke swasta juga gitu. Kalau seandainya memang itu bisa dijalankan dan swasta mengikuti sebenarnya itu bisa memberikan efek positif secara umum gitu ya ke pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat ini. Nah, mungkin kan secara garis besar mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan mungkin ya. Maksudnya akan ada pertumbuhan tapi tidak akan terlalu berasa perubahan yang menurut yang akan terjadi. Tapi perbedaannya dengan tahun lalu, kita kan punya Menteri Keuangan baru nih. Menteri Keuangan baru yang istilah saya tuh sama Reza dar-der-dor gitu. Cowboy gitu yang dia baru menjabat aja udah membuat beberapa statement dan kebijakan yang luar biasa dan sekarang kan publik akhirnya mengenal istilah Purbaya Effect. Nah, menurut Abang apakah Purbaya Effect ini akan berdampak juga kepada kondisi di Nataru tahun ini? Iya. Kan tadi saya sebutkan bahwa di Nataru tahun ini pemerintah mencairkan stimulus gitu ya.
Dan stimulus itu kan dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangannya adalah Pak Purbaya ya. Jadi itu sebenarnya salah satu bentuk dari efek dari Pak Purbaya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan gitu. Jadi Purbaya efek terutama untuk mendorong perekonomian di kuartal keempat menurut kami cukup positif karena kalau kita bicara tadi ya stimulus ya, sebenarnya ada beberapa stimulus yang sebelumnya itu belum dicairkan atau belum pernah terpikirkan untuk dicairkan. Misalnya magang berbayar gitu ya. Kan salah satu permasalahan dari kondisi ketenagakerjaan kita saat ini, mereka yang baru lulus atau mereka yang masih kuliah misalnya kemudian ingin bekerja itu kesulitan karena tidak punya pengalaman gitu ya. Nah, sekarang pemerintah mendesain program magang berbayar. Harapannya mereka yang kemudian belum punya pengalaman magang di tempat-tempat tertentu dan dibayar. Kata kunci atau harus digaris bawah itu adalah dibayarnya itu karena di beberapa kesempatan biasanya orang magang itu tidak dibayar gitu ya. Biasanya 2M biasanya bayar. Makasih mas, makasih mbak. Makasih mbak gitu. Nah, tapi ini program yang baru dan menurut saya memang itu tidak terlepas juga kan pasti dari keputusan apa yang diambil oleh Pak Purbaya terutama untuk stimulus di kuartal keempat ini gitu. Kemudian ada juga stimulus yang sebelum memang sudah pernah dicairkan atau digunakan oleh pemerintah tapi cukup lama sebelum kemudian muncul kembali nih stimulus namanya program padat karya tunai gitu. Jadi program padat karya tunai itu adalah program semacam bansos, tapi itu seperti melibatkan masyarakat untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Misalnya pemerintah bangun jembatan, nah itu pekerja-pekerjanya itu dari masyarakat sekitar gitu. Nah masyarakat sekitarnya nanti dapat bayaran lah dari pembangunan jembatan tersebut gitu. Dan itu sebenarnya bayangan-bayangan yang kita perlu ketahui ya dari stimulus pemerintah yang dikeluarkan oleh Pak Purbaya. Tadi pertanyaan tentang Pak Purbaya efek gitu. Nah di luar itu kita pahamlah bahwa di yang paling terkenal ketika baru menjabat Menteri Keuangan Pak Purbaya itu ada kebijakan injeksi likuiditas 200 triliun. Nah, menurut kami sebenarnya ini ada semacam sisi positif dan sisi negatifnya gitu. Sisi positifnya dulu ya. Yang positifnya itu adalah kita paham bahwa uang itu semacam darah dalam tubuh. Jadi uang dalam perekonomian itu semacam darah dalam tubuh. Ketika darah kita tersumbat, mungkin kita tidak sakit tapi kayak menjadi lemas gitu ya. Nah, ketika pemerintah atau dalam hal ini Pak Purbaya menginjeksi likuiditas, itu harapannya untuk memberikan kesegaran ya ke perekonomian gitu. Jadi harapannya aktivitas perekonomian itu bergerak dan muara dari aktivitas perekonomian yang bergerak indikasinya bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah itu harapannya gitu. Kemudian kita juga paham bahwa permintaan kredit itu relatif lebih lambat ya sebelum ada kebijakan tersebut gitu. Jadi Pak Purbaya berpikir kalau seandainya permintaan kredit melambat, kenapa kita tidak menempatkan dana pemerintah ke bank-bank yang sudah dipilih gitu ya, dengan harapan bank-bank tersebut mau mencairkan ke sektor-sektor yang dinilai punya prospek positif. Sebenarnya muaranya sama ke pertumbuhan ekonomi juga gitu. Nah, tetapi aspek negatifnya adalah mungkin aspek yang perlu dikritisi dari kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut dikeluarkan ketika undisbursed loan yang tercatat di bank itu masih cukup besar. Apa sih undisbursed loan itu? Yaitu pinjaman yang belum tersalurkan. Jadi pelaku usaha udah minta nih, saya boleh dong pinjam sekian miliar, sekian triliun misalnya. Tapi karena mereka melihat prospek dari ekonomi kita ini belum terlalu bagus, maka mereka tidak jadi mencairkan gitu. Jadi udah disetujui nih pinjamannya, tapi tidak jadi dicairkan oleh pelaku usaha. Nah, itu yang kemudian menjadi titik kritis dari kebijakan injeksi likuiditasnya Pak Purbaya karena ngapain kemudian diberikan injeksi likuiditas padahal sebenarnya
undisbursed loan-nya itu masih cukup besar gitu ya. Sebenarnya bank itu punya dana, dia tidak kekurangan dana gitu. Jadi tidak perlu diberikan injeksi gitu ya. Nah itu sebenarnya semacam pro kontra dari Pak Purbaya terkait kebijakan yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan ini. Tapi begini Bang, kita itu penasaran ya kan katanya kalau mantan Menkyu kita kan kayak Ibu Sri kan itu sosok yang defense katanya. Menjaga stabilitas saja gitu, tapi tidak ekspansif ya. Sedangkan Purbaya ini digambarkan oleh itu banyak analis itu sebagai sosok yang striker, gitu. Suka dar-der-dor gitu. Cuman sampai sekarang katanya itu dinilai kebijakannya tuh hanya sifatnya tuh kayak sosok yang viral-viral aja gitu. Tapi efeknya belum terasa, belum ada goals yang didapat. Nah, sebenarnya kalau Abang tuh melihat nih sosok Purbaya ini seperti apa sih? Maksudnya apakah tuh benar kebijakannya itu realistis? Karena kan beberapa bulan yang lalu kan dia sempat diprotes tuh oleh tuh beberapa gubernur karena tuh menarik anggaran daerah. Nah, kira-kira seperti apa tuh? Kalau saya sebenarnya kami melihatnya sebenarnya lebih kepada perbedaan pola komunikasi ya dari komunikasi apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya saat ini dengan jika dibandingkan dengan Bu SMI sebelumnya. Kalau Bu SMI kalau kita perhatikan gaya berbahasanya lebih teknokratik gitu ya. Jadi memang sangat formal, kemudian di beberapa kesempatan menggunakan istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang masyarakat umum paham terkait apa yang disampaikan oleh Bu SMI gitu. Dan itu tidak salah juga gitu ya. Nah, sementara Pak Purbaya saya tidak mengatakan bahwa Pak Purbaya dalam pola komunikasi tidak teknokratik ya, tapi di banyak kesempatan beliau lebih menggunakan bahasa-bahasa umum yang memang banyak dimengerti oleh masyarakat luas gitu ya, karena sesedikit mungkin kalau kami perhatikan itu menggunakan istilah-istilah teknis gitu. Jadi bahasa-bahasanya lebih mudah dipahami oleh beberapa kelompok golongan masyarakat. Menurut kami itu hanya preferensi saja. Jadi pasti ada pro kontranya. Ada yang kemudian tidak terlalu sepakat, tidak terlalu setuju dengan gaya komunikasi Pak Purbaya saat ini, tapi tidak sedikit juga yang menurut kami paham atau mungkin menarik gitu ya, karena tadi straight to the point gitu ya. Jadi dia tidak bertele-tele, straight to the point menyampaikan kebijakan pemerintah. Dan itu di satu sisi memang memberikan semacam informasi yang jelas utuh ke masyarakat, karena sekali lagi tidak ada istilah-istilah teknis yang digunakan dalam penyampaian informasi itu. Nah, berkaitan dengan kebijakan, sebenarnya kalau kita mau jujur, apa yang dilakukan oleh Purbaya setidaknya dalam beberapa bulan terakhir ini dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu SMI di periode sebelumnya itu kurang lebih terlepas dari injeksi likuiditas ya, kurang lebih sama sebenarnya, gitu. Saya ambil contoh misalnya kemarin katanya ada protes dari beberapa kepala daerah ya, yang istilahnya ada konflik atau dinamikanya gitu dengan Pak Purbaya. Tapi kalau bisa di googling sebenarnya apa yang Pak Purbaya sampaikan untuk mengingatkan Pemda agar belanjakan anggarannya itu juga sebenarnya sudah dilakukan atau dilakukan di periode sebelumnya atau dilakukan oleh Bu SMI gitu. Jadi polanya itu semacam berulang gitu ya. Jadi kalau kami ketika ada dinamika Pak Purbaya dengan Pemda kemarin, kami sebenarnya tidak melihat hal yang berbeda gitu ya. Hanya tadi ya karena mungkin pola komunikasinya dari Pak Purbaya straight to the point, kemudian itu tadi gaya bicaranya less teknokratik, akhirnya tadi mungkin ya untuk sebagian kelompok Pemda itu tidak terlalu tidak terlalu nice didengar bagi mereka gitu. Akhirnya jadi semacam konflik. Tapi kalau kita lihat substansinya sebenarnya sama gitu. Karena yang dipermasalahkan itu kan Pemda tidak membelanjakan dananya gitu dan disimpan di bank. Kalau kita googling pas zamannya Bu SMI itu ada juga kayak gitu sudah disampaikan. Jadi setidaknya ya dari beberapa bulan nih Pak Purbaya, dari Oktober ya, udah beberapa bulan ini beberapa kebijakan dari Pak Purbaya itu mirip-mirip di luar injeksi likuiditas ya. Memang injeksi likuiditas itu merupakan semacam trademarknya Pak Purbaya, karena sebelumnya sepemahaman kami belum ada Menteri Keuangan yang mempunyai kebijakan yang berkaitan dengan injeksi likuiditas. Nah ini Bang, saya masuk soal yang injeksi likuiditas ini. Kalau tadi kan itu yang menjadi pembeda gitu, pembeda Pak Purbaya.
Ini kan sudah dilakukan dan sudah hampir akhir tahun ya Bang ya. Ya. Sebenarnya apa sih dampaknya? Karena saya jujur belum begitu merasakan perubahan yang signifikan gitu dari eranya Bu SMI ke sekarang, dan ada program itu ya. Saya belum lihat ada dampak itu gitu. Menurut Abang gimana? Ya, karena kalau kita bicara kebijakan likuiditas, itu kan memang prosesnya panjang ya. Ketika misalnya dana pemerintah ditempatkan di bank, itu kan kemudian tidak serta-merta langsung bank langsung mencairkan gitu ya dana tersebut. Ada proses semacam verifikasi dari permintaan kredit yang diajukan oleh katakanlah pelaku usaha gitu. Bisa saja pelaku usaha yang punya kapasitas atau sudah pernah mengajukan pinjaman itu mendapatkan atau dicairkan langsung dari bantuan injeksi likuiditas tersebut. Namun di saat yang bersamaan ketika katakanlah pelaku usahanya belum fit kriterianya, itu juga bisa ditolak oleh perbankan gitu. Itu kita hal umum lah yang kita tahu bersama gitu. Nah, namun betul bahwa sekali lagi karena butuh proses dan prosesnya itu panjang, untuk beberapa bulan setelah kebijakan itu dikeluarkan, memang kita belum melihat adanya kayak semacam perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Baik dari sisi katakanlah pertumbuhan kredit itu memang belum terlihat gitu. Karena pertumbuhan kredit itu juga pengaruhi oleh kebijakan suku bunga acuannya Bank Indonesia gitu. Meskipun misalnya katakanlah sudah ada injeksi likuiditas yang diberikan oleh Pak Purbaya ke market, tapi proses atau transisi kebijakan suku bunga acuannya itu lambat. Jadi sebagai informasi, ketika katakanlah Bank Indonesia menurunkan BI rate katakanlah Desember ya, dampaknya itu baru akan terasa 6 bulan ke depan. Jadi berarti di Juni tahun depan 2026. Jadi itu ada lag waktu yang memang kita perlu lihat gitu. Jadi ketika BI menurunkan suku bunga acuan, itu kemudian tidak serta-merta ikut menurunkan cost of fund katakanlah suku bunga kredit gitu ya. Ada perlu waktu. Dan di saat bersamaan tadi ya, pelaku usaha ini kan memang berbeda-beda ya. Ada yang melihat bahwa mungkin usaha mereka cukup prospektif sehingga mereka butuh tambahan dana. Jadi akhirnya mereka meminta dana tambahan dari bank tersebut gitu. Namun ada juga yang mungkin melihatnya belum terlalu butuh nih gitu. Nah, itulah kenapa kami katakan dampak dari injeksi likuiditas setidaknya dalam beberapa bulan ini belum terlalu signifikan terlihat ke perekonomian. Oh iya. Ya. Ini Bang Randy, terkait kita kan selain ada Nataru ini kan juga ada mungkin ini pertanyaan terakhir lah. Outlook di 2025 ini di akhir kan kita juga ada bencana nih. Ya, bencana Aceh dan Sumatera ini kan cukup membuat kita sedih lah ya. Dan katanya pemerintah juga sudah menyiapkan dana dari pusat ini sekitar 60 triliun. Kan ini dana yang besar ya. Dan kata sebagian pengamat ini bisa membuat kita tuh ambles juga secara ekonomi katanya untuk pembangunan rekonstruksi dan lain-lain. Nah, apakah Abang ini tuh melihatnya seperti apa nih? Apakah langkah pemerintah tersebut sudah benar atau nanti mungkin ada tantangan yang kita hadapi, ada konsekuensi yang besar yang harus kita hadapi? Kira-kira seperti apa? Kalau kita lihat total anggaran belanja kita di APBN itu berapa ya? Kalau saya tidak keliru sekitar 2.000 sekian triliun gitu ya. Jadi poin saya kalau dibandingkan dengan tadi kebutuhan dana 60 triliun dibandingkan total anggaran belanja kita, memang secara lain kalau kita rasiokan kan tidak terlalu besar gitu. Dan memang dibutuhkan gitu. Maksudnya peran pemerintah untuk melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelahnya itu memang merupakan kewajiban gitu. Jadi bahkan kalau menurut kami bukan tidak mungkin juga itu kan angka 60 sekian triliun adalah angka estimasi awal ya. Bisa saja kemudian angka tersebut mengalami bertambah gitu, terutama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam bencana kan kadangkala kita hanya melihat misalnya aspek fisik ya, misalnya katakanlah jembatan yang hancur, rumah yang hancur gitu ya, dan itu memang bisa dikuantifikasi. Tapi bagaimana dengan aspek-aspek katakanlah misalnya psikologis dari anak yang terdampak, keluarga yang terdampak, itu kan juga ada alokasi yang memang dibutuhkan untuk pemulihan tersebut gitu. Dan itu
di beberapa kesempatan kalau kita tidak cermat itu bisa terlewat. Jadi menurut kami sebenarnya memang pemerintah pusat ya terutama harus memang masuk terutama untuk melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, dan angka yang tadi disebutkan di kisaran awal sebenarnya itu masih relatif kecil sekali lagi kalau jika dibandingkan dengan total belanja yang sudah dikeluarkan gitu. Jadi kami kira demikian ya, artinya dia memang harus butuh sokongan gitu ya pemerintah pusat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksinya bisa lebih cepat dan sesuai dengan apa yang kita semua harapkan. Baik, semoga ya teman-teman yang terdampak bencana itu juga bisa lebih katakanlah tuh bisa tetap semangat lah ya. Betul. Oke, terima kasih Bang Yusuf yang sudah mengisi di podcast kita. Teman-teman, kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Menyala.